Selamat pagi dan selamat datang di final Bintang Pelajar SD Karangturi tahun 2021. Terima kasih untuk kehadirannya bagi para dewan juri, para hadirin, tamu undangan, para pimpinan, dan juga rekan-rekan panitia semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi untuk Bintang Pelajar SD Karangturi tahun 2021, kita mengambil tema adaptasi kebiasaan baru. Nah, di final tahap ini atau tahap ketiga ini kita mengambil subtemanya adalah pembelajaran tatap muka, di mana nanti para peserta akan melaksanakan uji wawasan. Jadi akan ada presentasi dan tanya jawab oleh dewan juri. Untuk itu saya akan memperkenalkan Bapak Ibu dewan juri yang ada yang akan menguji anak-anak kita nantinya. Yang pertama, Bapak Samuel Yulianto Budiono SSI, Kepala SMP Karangturi. Yang berikutnya ada Ibu Felicia Noviani Lenggono MED, Kepala BAA Universitas Karangturi. Dan yang terakhir ada Ibu Elizabeth WM Indira MPD, Psikolog, Kepala Yayasan Pendidikan Talenta. Ya, ketiga juri kita ini adalah juri-juri yang luar biasa, tapi anak-anak kita juga tidak kalah luar biasanya. Sekarang saya akan memperkenalkan siapa saja finalis Bintang Pelajar tahap ketiga. Dan inilah 6 finalis yang akan melanjutkan ke tahap akhir. Tan Katerina Melisanda Davina, Alodia Julian Saputri, Saka Kosalananda, Gabriel Senen Kurniawan, Maxine Jessica Queen Tanama, Vanessa Meli, Nah, itu tadi ke-6 finalis Bintang Pelajar SD Karangturi tahun 2021. Ada 6 orang finalis. Oke, sekarang kita mulai untuk presentasi dan tanya jawab uji wawasan finalis Bintang Pelajar SD Karangturi tahun 2021. Untuk peserta yang pertama, ya, kami panggil Vanessa Meli. Saat ini tentunya kita semua sedang berada di dalam masa yang sangat sulit karena adanya pandemi COVID-19 ini. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 pertama kali ditemukan di Indonesia ini pada awal tahun 2020 lalu. Dan semenjak itu, pemerintah pun langsung mengambil keputusan untuk sekolah secara online. Sekolah Karangturi sendiri memulai sekolah secara online itu mulai dari tanggal 16 Maret 2020 lalu sampai sekarang. Saya sebagai murid di situ telah melakukan pembelajaran secara online dan tentunya saya juga merasakan semua kesulitan serta kemudahan dan saya juga merasakan semua serba-serbi sekolah online selama kurang lebih 1 tahun ini. Saya sebagai murid di sana yang telah melakukan pembelajaran secara online, saya merasakan beberapa keuntungannya. Di antaranya adalah jam belajar yang lebih singkat atau lebih pendek, dimulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang. Kemudian saya tentunya juga merasa lebih sehat karena bangun tidur saya juga lebih siang dan saya tidak melakukan terlalu banyak aktivitas fisik seperti yang saya lakukan di sekolah. Contohnya seperti olahraga, kemudian bimbel, bermain dengan teman-teman, ataupun melakukan ekstrakurikuler seperti biasa.
Kemudian saya juga merasakan bahwa beban saat ulangan atau ujian itu tentunya lebih ringan karena waktu yang diberikan lebih panjang daripada sekolah seperti biasa. Dan yang terakhir, saya juga bisa pergi kemana saja tanpa harus khawatir ketinggalan pelajaran. Karena saya bisa membawa laptop saya dan juga handphone saya. Dan tentunya yang penting harus ada wifi ataupun kuota. Namun saat saya melihat berita bahwa sekolah akan melakukan pembelajaran secara tatap muka, saya tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Mengapa? Karena dapat dilihat dari kondisi COVID-19 seperti sekarang, yang korbannya semakin tinggi setiap harinya. Berdasarkan dari data COVID kemarin, tanggal 4 Mei 2021, penambahan pasien COVID yang positif Corona itu ada sekitar 4.700-an orang. Kemudian yang sembuh ada sekitar 1.500-an orang. Dan ada juga yang meninggal dunia sebanyak 45.900-an orang. Salah satu penyebabnya menurut saya karena adanya klaster-klaster baru. Nah, saya ambil contoh dari klaster sekolah. Klaster sekolah ini salah satu sudah terjadi di salah satu sekolah, yaitu di SMA Negeri 1 di Sumatera Barat, Padang Sumbar. Nah, di sekolah ini sudah diberitakan bahwa memulai uji coba pembelajaran tatap muka dan memulai semua kegiatan di asramanya. Tidak lama setelah itu langsung dikabarkan bahwa 43 siswa itu dinyatakan positif COVID-19. Setelah itu semua kegiatan di sekolahnya pun langsung ditutup. Nah, berkaca dari kegiatan itu, maka menurut saya penyebabnya adalah karena ketidakdisiplinannya atas protokol kesehatan atau prokes. Nah, karena kita tidak menuruti protokol kesehatan, maka akan sangat rentan sekali untuk kita semua terkena COVID-19 ini. Ada juga orang-orang yang tidak mau menuruti protokol kesehatan, apalagi dengan buka bersama, kemudian dengan melakukan takziah, tarawih dan lain sebagainya. Ada juga orang-orang di Indonesia, masyarakat, kemudian guru ataupun lansia yang sudah divaksin. Tetapi menurut saya, orang-orang yang sudah divaksin itu tidak serta-merta langsung terbebas dari virus COVID-19 ini. Karena saya melihat di berita bahwa ada negara lain yang sudah divaksin tetapi tiba-tiba lockdown lagi. Contohnya seperti Paris, kemudian Inggris, Lebanon, dan juga di Beijing. Itulah mengapa saya tidak setuju dengan pembelajaran secara tatap muka. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Terima kasih untuk Vanessa Meli. Ya, tetap hadap ke depan. Luar biasa sekali untuk presentasinya. Yang berikutnya kita akan mendengarkan komentar dan pertanyaan dari Ibu Felicia. Dipersilakan Bu Felicia. Terima kasih waktunya. Vanessa Meli ya? Iya. Ya seperti juri-juri yang lain tadi, santai aja ya. Nggak usah nervous. Kebetulan Vanessa mengambil undian yang kontra dengan tatap muka. Iya. Berarti harus memperjuangkan ide bagaimana supaya orang yakin bahwa pembelajaran PJJ masih paling baik. Nah, untuk tadi sudah ditanya banyak hal tentang yang dirasakan teman-teman dan lain-lain. Sekarang semisal boleh tanya nih, kalau dari orang tua, pandangan orang tua menurut Vanessa kira-kira bagaimana dengan pembelajaran jarak jauh? Kalau menurut orang tua saya, kalau menurut mama saya itu ya nggak apa sekolah online. Tapi kalau bisa mama saya tuh menyarankan untuk gurunya menjelaskan lebih lagi. Contohnya kan guru-guru sekarang hanya menjelaskan lewat Zoom. Kemudian juga ada tuh yang memberi video penjelasan. Nah itu menurut saya tuh kurang efektif karena ada kadang anak tuh malas nonton videonya, apalagi videonya kadang kepanjangan atau gimana. Atau juga bisa anak itu tidak disiplin saat Zoom. Jadi terkadang mematikan kamera, yaitu tadi mematikan kamera, mendiskonekkan audio. Kemudian dia tidur atau main game atau gimana gitu. Nah akhirnya kan materinya tidak sampai. Tapi kalau menurut mama saya itu lebih baik kalau anaknya itu nggak mudeng,
terserah anaknya. Jadi kalau anaknya itu kepingin paham banget, lah kalau saran saya anaknya itu harus bertanya kepada guru, misalkan lewat chat gitu, misalkan video call lewat WhatsApp atau apa, video call gitu, tanya Bu ini gimana, karena saya tidak paham Bu gitu. Tapi semuanya ini tergantung anaknya sendiri. Kalau anaknya sendiri itu nggak mau, malas lah aku nggak usah paham, nggak apa-apa. Nah, berarti dia nggak usah tanya ke guru, nggak apa-apa. Jadi tergantung kebutuhan anaknya. Gitu. Jadi dari orang tua juga prefer online juga oke gitu. Sementara ya, ini anaknya sih paham gitu. masih oke ya. Terima kasih Bu Felicia, dan terima kasih juga untuk Vanessa Meli, luar biasa. Silahkan ke sini. Wah, kamu masih nervous kah? Sudah lega? Udah. Puji Tuhan. Tenang aja. Oke. Bagus sekali ya. Setelah ini bisa meninggalkan tempat ini, langsung pulang. Jangan lupa mandi. Istirahat. Belajar ya. Terima kasih Vanessa Meli. Bisa terima kasih. meninggalkan tempat ini. Itu tadi peserta kita yang pertama, yaitu Vanessa Meli. Sekarang kita akan lanjut kepada peserta berikutnya, finalis kedua kita. Kita panggil Alodia Julian Saputri. Sudah siap Alodia? Ya, siap. Oke. Silahkan Alodia untuk memulai presentasinya dari sekarang. Dari kita semua pastinya memiliki pendapatnya masing-masing. Tak hanya saya, siswa-siswi Indonesia pun juga punya pendapatnya. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh, atau yang biasanya kita sebut PJJ. Di dalam masa pandemi seperti ini, pemerintah terpaksa dan diganti menjadi secara online. Dalam pembelajaran seperti ini, kita dibantu dengan adanya aplikasi Zoom, Google Classroom, Google Meeting, dan masih banyak aplikasi lainnya. Tak hanya sekolah, kerja, kuliah, dan masih banyak aktivitas pun sekarang melalui online. Karena penyebaran virus corona yang masih tersebar luas. Menurut data yang saya lihat, ada kurang lebih 1.600.000 jiwa yang terjangkit virus ini. Juga ada 1.500.000 yang sembuh dan 45.000 yang meninggal setiap harinya. Tetapi dengan adanya vaksin yang terluncur pada Maret bulan terakhir, itu sangat membantu pengurangan dari tingkatan virus corona. Menurut data yang ada, sudah ada 45% dari penduduk Indonesia yang mendapat vaksin tersebut. Menurut survei yang ada 83% anak Indonesia yang tidak suka dan tidak nyaman saat melakukan pembelajaran jarak jauh. Mereka punya alasannya tersendiri, seperti contohnya pembelajaran yang tidak nyaman, lalu kurang efektif, dan kurangnya panduan dari guru. Orang tua murid juga beberapa ada yang tidak setuju dengan adanya pembelajaran jarak jauh seperti ini. Karena menurut mereka anak-anaknya malas-malasan dan tidak efektif saat belajar. Jika menurut saya lebih suka pembelajaran melalui offline karena selain bertemu teman-teman, saya juga dapat materinya lebih mudah dipahami karena bimbingan dari guru secara langsung. Jika ingin membuka sekolah secara langsung atau offline, kita dapat mematuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, berjaga jarak, dan tidak berdempet-dempetan saat di ruang kelas. Selain itu juga kita bisa mengurangi aktivitas di luar atau aktivitas berkumpul seperti contohnya makan di kantin atau makan bersama, lalu ruang kelas dikurangi, dan masih banyak lagi. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan para juri telah mendengarkan presentasi saya. Terima kasih Alodia. Oke, tetap di tempat. Kita akan mendengarkan komentar dan pertanyaan. Yang pertama dari Pak Sam untuk memberikan pertanyaan.
Ya, baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Selamat pagi, Aulodia. Iya, Pak. Pagi. Ya, salam sehat ya untuk Aulodia ya. Ya, senang berjumpa Aulodia di sini sebagai finalis bintang pelajar. Bahasa mengapresiasi terlebih dahulu ya. Kamu termasuk yang hebat karena sudah 6 besar ya. Semoga nanti kelanjutannya menjadi 1 besar seperti harapan kalian masing-masing ya. Oke, Aulodia punya bakat apa selain pinter ya, bahasanya sudah pinter lah kamu ini di sini ya. Punya bakat apa yang saat ini sedang dikembangkan? Aku kalau di rumah sering masak-masak gitu. Masak ya satu, terus apa lagi? Habis itu juga main basket gitu. Oh enggak nyuci juga enggak ya? Oh masak terus kemudian main basket gitu? Oh ya. Sering, lumayan sering. Main basket juga ya? Oke. Ya perlu ya, jadi tidak hanya pinter ya, tetapi juga ada set skill yang kamu miliki, itu bisa menjadi bisa kamu kembangkan juga nantinya, ya. Nyanyi suka enggak? Enggak nyanyi. Saya suka nyanyi ya. Baca puisi? Enggak. Enggak juga. Oh ya, main musik? Main musik beberapa lah bisa, tapi enggak semua. Oh gitu. Ya apa musiknya? Kayak piano atau gitar itu bisa. Oke. Ya, pokoknya kalau ada apa-apa dikembangkan semuanya ya, karena kalau akademis kan hubungannya biasanya dengan otak kiri ya. Nah, kamu kreativitas tadi memasak, basket, kemudian musik tadi diasah juga supaya nanti dua-duanya berkembang, otak kanan juga ya. Oke, tadi kamu yang mendapat tentang tidak setuju kalau pembelajarannya online. Ya. Tadi pas mendengar dari Bu Indira juga, Bu Felis, kamu banyak mengungkapkan curhat tentang ndak enak ya. Tapi mesti ada yang enak toh. Ya kan kayak kamu memasak kan ada yang enak ya. Kira-kira kalau pembelajaran online positifnya apa? Bukan enaknya dalam arti bisa leyeh-leyeh, bisa lesehan, bisa apa atau bisa rebahan gitu ya. Kira-kira positifnya apa dengan pembelajaran online menurut kamu? Positifnya itu karena di rumah kita juga sering ketemu keluarga gitu kan. Sering berkumpul bareng. Kalau misalnya di offline kan pulang sekolah langsung les gitu kan. Jadi jarang ketemu sama keluarga. Sekarang lebih sering ketemu. Satu lagi apa? Satu lagi ya itu aja sih. Itu ya. Guru pernah memberi proyek enggak? Nah, kira-kira proyek yang kamu buat di rumah apa? Proyek sih nggak punya, tapi ya misalkan proyek tugas yang kamu buat di rumah berkaitan dengan aktivitas ada enggak? Oh ada, kalau ngerjain tugas ya macam-macam karena kan waktu ujian kemarin juga ujiannya praktek, jadi buat terus. Lebih menyenangkan enggak? Kalau aku sih lebih suka yang tertulis daripada praktek, soalnya kalau praktek tuh ribet dibikin-bikinnya, harus nyari bahan dan segala macam. Contoh satu proyek yang kamu buat apa saat ujian akhir? Aku bikin Twin Tower Malaysia itu. Oke, itu bentuknya produk gitu ya, barang ya? Iya. Kemudian pengirimannya ke guru bagaimana? Itu nggak dikirim sih, melalui online kirimnya. Jadi difoto dan di video. Difoto lalu ya, kemudian dikirimkan ke guru. Ya. Kemudian membuat videonya enggak? Video pembuatannya gitu enggak? Iya, dipresentasiin. Dipresentasikan, oh ya. Nah itu termasuk kelebihan enggak sebenarnya? Ada positifnya enggak dengan begitu? Ya positif sih, jadi lebih. Ada ya? Yeah. Kalau hanya menulis terus gitu enggak kelihatan ya? Yeah. Ternyata si Aulodia ternyata secara presentasi juga bagus ya kan? Membuat produknya juga bagus ya. Jadi tetap semuanya ada positif dan negatifnya ya, tetapi tidak apa-apa kamu tetap meyakinkan bahwa tidak setuju dengan adanya online ya, tetapi memang harus kita segera kembali sekolah ya, artinya dengan tatap muka ya. Oke, terima kasih untuk waktunya Aulodia, jawabannya terbaik sudah diberikan ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sam, wah luar biasa sekali Aulodia, sudah lega sekarang. Ya, ternyata selain pinter kamu bisa masak, main basket. Nah, nanti di SMP, di SMA gabung tim basket ini. Wah, mantap sekali. Oke, terima kasih untuk kerja kerasnya di hari ini. Sekarang bisa kembali. Jangan lupa istirahat, cuci tangan, mandi juga ya. Nih, silakan Aulodia.
Sekarang kita akan melanjutkan untuk finalis yang berikutnya. Mari kita panggil Tan Katrina Melisanda Davina. Sudah siap, Catherine? Oke, silahkan Catherine untuk mulai presentasinya. Sejak munculnya pembelajaran tatap muka, pembelajaran antara guru dan siswa dilakukan secara tatap muka. Namun, semenjak adanya virus COVID-19, pembelajaran antara guru dan siswa dilakukan menggunakan sistem pembelajaran daring. Tetapi, akhir-akhir ini, pemerintah kembali mengeluarkan surat yang menginstruksikan di mana institusi pendidikan dan juga sekolah dapat memulai pembelajaran tatap muka kembali pada tahun ajaran baru yang dimulai bulan Juli 2021. Menanggapi hal ini, secara pribadi saya setuju dengan adanya pembelajaran tatap muka setelah kurang lebih 1,5 tahun mengalami pembelajaran daring. Mengapa? Pertama, pembelajaran daring menyebabkan learning loss yang berpengaruh pada kompetensi siswa. Learning loss merupakan hilangnya minat belajar dikarenakan kurangnya intensitas interaksi antara guru dan siswa pada saat proses pembelajaran. Hilangnya minat belajar pada peserta didik akan membuat peserta didik jarang atau tidak belajar, di mana hal ini akan berpengaruh pada kompetensi siswa. Opini saya ini dibuktikan dari survei Kemendikbud di mana 20% sekolah secara nasional mengatakan bahwa sebagian siswa tidak memenuhi kompetensi. Selanjutnya, learning loss menyebabkan peserta didik mengalami gangguan psikolog dan psikososial. Selebihnya, learning loss dalam jangka panjang akan berpengaruh buruk pada mutu pendidikan. Kedua, pembelajaran daring menyebabkan peserta didik menatap layar gadget dalam jangka waktu yang lama. Hal ini berdampak buruk baik kepada peserta didik maupun pengajar. Seperti yang telah dialami pada salah satu peserta didik bernama Pandi. Pandi merupakan salah satu siswa SD di Seituan, Sumatera Utara yang mengalami kerusakan mata akibat radiasi layar handphone. Ketiga, pada saat pembelajaran daring, guru tidak bisa memantau perilaku atau karakter siswa pada saat proses pembelajaran dan pada saat mengerjakan ujian dan tugas, sehingga kecurangan yang dilakukan siswa tidak diketahui oleh bapak ibu guru sendiri. Itu menyebabkan ketidakefektifan pada hasil tes. Rupanya pembelajaran daring memiliki banyak sekali kekurangan. Sekarang mari kita bahas keuntungan dari pembelajaran tatap muka. Pertama, interaksi dan komunikasi antara guru dan siswa lebih mudah. Mengapa? Karena tidak terkait dengan jaringan koneksi internet maupun gadget. Di mana pada saat pembelajaran daring, mereka harus menunggu lawan memegang gadget, membaca pesannya, dan membalasnya. Terlebih ada beberapa siswa yang tinggal di dekat daerah dengan jaringan koneksi yang kurang bagus. Dan juga apabila mati lampu, pembelajaran pada saat daring akan kesulitan. Siswa kesulitan mengikuti proses KBM. Kedua, pada saat pembelajaran tatap muka, guru memiliki akses untuk memantau siswa, sehingga para siswa lebih serius dan mudah dipantau. Pada saat daring, guru tidak memiliki akses ini karena tidak bisa bertemu secara langsung. Kesimpulannya, saya setuju dengan adanya pembelajaran tatap muka karena lebih efektif dan berdampak baik pada Bapak Ibu guru maupun peserta didik. Sebagai penutup dari presentasi saya akan memberikan saran saya apabila akan diberlangsungkannya pembelajaran tatap muka. Saran saya apabila akan diberlangsungkannya pembelajaran tatap muka, pertama, seluruh pihak karyawan, guru maupun siswa harus telah menerima vaksin COVID-19 terlebih dahulu. Kedua, sekolah membuat jadwal yang terintegritas, seperti tim kurikulum membagi jumlah siswanya menjadi 2 sesi dan juga agar kelasnya tidak terlalu penuh. Seperti misalnya di SD Karangturi ada kurang lebih 700 siswa. Maka tidak 700 siswa itu masuk dalam satu kelas dan di jam yang sama. Tim kurikulum dapat membagi menjadi kelas 1, 3, 5 masuk pada hari Senin, Rabu dan juga Jumat, dan kelas 2, 4, dan 6 masuk pada hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Dan juga setelah itu masih harus dibagi menjadi 2 sesi pagi dan sesi siang. Saran saya yang ketiga yaitu sekolah menyediakan sarana protokol kesehatan seperti sarana sanitasi dan kebersihan. Mengukur suhu badan menggunakan termogan sebelum para karyawan, guru maupun siswa memasuki lingkungan sekolah, serta rutin semprot disinfektan ke lingkungan sekolah yang sering dikunjungi. Saran tambahan saya adalah para siswa harus membawa bekal masing-masing dari rumah karena mengurangi gerombolan yang menuju kantin atau jajan di kantin.
Sekian presentasi saya, semoga opini saya ini dapat menjadi saran tambahan apabila akan diberlangsungkannya pembelajaran tatap muka. Semoga dari presentasi saya ini akan membantu. Terima kasih. Terima kasih Catherine, luar biasa presentasinya. Tetap di tempat saja. Untuk yang pertama memberikan komentar dan pertanyaan adalah Ibu Indira, menyampaikan komentar dan pertanyaannya. Ya baik, terima kasih. Selamat buat Catherine, kamu luar biasa. Kemampuan public speakingmu menurut saya bagus. Jadi yang tadi kamu sampaikan itu ada poin-poin ya. Jadi kamu ada 1, 2, dan buat saya itu memudahkan kamu saat presentasi sebenarnya. Kadang kan kita kalau di depan lagi nervous itu suka ngeblank ya. Tetapi dengan kita latihan kemudian kita buat poin-poinnya itu memudahkan kita 1 apa, 2 apa gitu. Ya. Dan menurut saya kamu sudah bagus di situ, sangat bagus, dan kayak tadi dalam melakukan presentasi kamu mampu meyakinkan kayak tadi saya setuju lah itu. Terima kasih. Ya. Jadi buat saya kamu sangat baik dalam hal public speaking dan kemampuan serta wawasan kamu luas menurut saya gitu, dan menjawab pertanyaan dengan sangat baik gitu. Selamat buat Catherine, semoga nanti hasilnya juga baik juga gitu ya. Gitu. Kemudian pertanyaan saya Catherine, tadi kamu juga sudah menyampaikan ya bahwa dengan pembelajaran yang online ini, kemajuan teknologi, kemudian kamu tadi jelaskan tentang digitalisasi itu memudahkan manusia dalam menjalani aktivitas hidup sehari-hari. Misalnya kalau di pembelajaran kamu tentu tahu ya, dengan menggunakan teknologi, menggunakan berbagai aplikasi yang ada, kamu bikin video juga presentasi lebih mudah kan, gitu. Nah, tetapi apa sih hal-hal yang perlu kita waspadai sebagai siswa kalau kita menggunakan berbagai teknologi yang ada, misalnya dengan gadget atau misalnya internet dan sebagainya, apa yang perlu kita waspadai sebagai seorang siswa SD? Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mengenai hal ini, sebagai siswa SD pasti ada hal-hal tertentu yang tidak boleh kita ketahui di usia segini ya. Jadi menurut saya orang tua harus mendampingi anak-anak menggunakan teknologi. Jadi orang tua bisa memantau anak-anaknya, apa sih yang dicari oleh anak-anak, apa sih yang digunakan oleh anak-anak itu. Walaupun tidak setiap hari dipantau, tapi setidaknya orang tua ikut memantau. Jadi menurut Catherine pendampingan dari orang tua ya, pengawasan dari orang tua supaya anak-anak pun dapat terawasi apa yang dia gunakan gitu. Nah kalau dari anaknya sendiri kira-kira apa yang harus dilakukan? Kadang kan misalnya orang tua sudah ngawasi terus kasih batasan waktu, tapi kadang lagi asik main game atau apa. Nah kira-kira apa yang dapat dilakukan seorang siswa ketika misalnya mendapat perlakuan dari orang tua, harus diawasi. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Pastinya saya pun terkadang merasa risih ya, jengkel. Kenapa sih kok diawasi terus? Tapi saya yakin pasti ada hal baiknya. Orang tua kita mengawasi kita pasti ada tujuannya. Sehingga, saya mengerti nih, orang tua saya mengawasi saya ada tujuannya. Berarti saya harus menggunakan teknologi ini untuk belajar, bukan untuk bermain-main, tapi untuk belajar. Oke, jadi mengambil hal-hal positif dari teknologi ya. Baik, terima kasih Catherine, sukses dan selamat buat Catherine. Semoga nanti cita-citanya terkabul ya, jadi businesswoman. Terima kasih. Terima kasih Bu Indira, dan terima kasih untuk Catherine. Bisa ke belakang sebentar Catherine. Oke, luar biasa. Tadi semangat sekali ya. Semoga semangatnya juga ditularkan ketika belajar dan menggapai impianmu juga untuk teman-teman semuanya nanti. Oke, terima kasih Catherine. Terima kasih. Bisa meninggalkan tempat ini, silakan. Itu tadi presentasi dan juga tanya jawab dari Catherine. Yang berikutnya akan kita panggil adalah Maxine Jessica Queen Tanama. Maxine hadap ke depan, sudah siap? Iya sudah. Oke, silahkan untuk Maxine mulai presentasinya. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada dunia pendidikan. 1 tahun lebih para pelajar menjalankan pembelajaran secara daring. Kini berdasarkan keputusan dari 4 menteri, kemungkinan kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka di bulan Juli tahun 2021 dengan jumlah murid yang terbatas.
Apa sih pembelajaran tatap muka? Pembelajaran tatap muka adalah belajar di sekolah atau guru dan murid akan bertemu secara langsung. Siapa sih 4 menteri itu? Ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keagamaan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Mengapa dilaksanakan pembelajaran tatap muka? Karena kita menghindari anak Indonesia dari kehilangan kemampuan dan pengalaman belajar. Pembelajaran tatap muka juga mungkin lebih efektif karena guru maupun murid bisa bertemu secara langsung. Di dalam pembelajaran tatap muka kita juga dapat berinteraksi dan berkomunikasi. Diharapkannya dengan pembelajaran tatap muka, interaksi antara guru dan murid dapat terjalin dengan baik karena pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial. Nah, bagaimana sikap kita jika kita setuju dengan pembelajaran tatap muka? Pendapat saya, kita harus menaati peraturan sekolah dan menggunakan protokol kesehatan. Misalnya, jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, hindari kerumunan, dan lain-lain. Alasan saya memilih pro dalam pembelajaran tatap muka karena kita dapat bertemu langsung dengan guru dan akan lebih jelas saat menjelaskan materi. Jadi kesimpulannya, kita dukung program pemerintah dengan tetap menggunakan protokol kesehatan dan menaati peraturan sekolah. Semoga dengan adanya pembelajaran tatap muka, murid-murid bisa memahami materi yang dijelaskan oleh guru dan kita dapat dan pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Harapan saya dengan adanya pembelajaran tatap muka, semoga materi yang dijelaskan guru bisa murid-murid pahami. Semoga pandemi COVID-19 juga segera berakhir supaya pembelajaran di sekolah bisa kembali normal. Saya juga berharap agar pihak dari sekolah benar-benar ketat dalam pengawasan siswa-siswanya agar semua pihak bisa menjadi aman dan nyaman dan kita semua bisa tetap sehat. Itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Maaf jika ada yang salah atau kurang. Saya Maxine Jessica Quintana. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Maxine, tetap di tempat saja. Untuk yang pertama memberikan pertanyaan, saya persilahkan kepada Ibu Felicia. Terima kasih Maxine. Bagus sekali presentasinya. Jadi terima kasih Bu. Kamu kebagian undian untuk yang pro tatap muka ya. Iya. Tadi dalam presentasi Maxine menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan supaya kita bisa memulai pelajaran tatap muka. Jadi dikatakan bahwa sekolah harus meyakinkan bahwa itu nanti ketat, aman untuk siswanya. Nah, Maxine bisa kasih masukan enggak kira-kira sekolah harus melakukan apa saja nih supaya pelajaran tatap muka itu bisa dimulai? Terima kasih Bu pertanyaannya. Menurut saya sekolah bisa memperbanyak area cuci tangan, bisa menambah beberapa tenaga untuk pengawasan anak-anak dan lain-lain. Tempat cuci tangan paling penting tadi itu ya, diperbanyak. Lalu menurut Maxine sendiri, bagaimana pelaksanaan tatap muka yang diharapkan? Karena kalau nanti misalnya tatap muka seperti kita kembali seperti yang dulu, kan akan terjadi banyak interaksi nih sesama teman. Terus nanti ada hal-hal yang membuat prokesnya mungkin bisa agak terabaikan. Jadi apalagi yang perlu diperhatikan? Saya berharapnya orang tua perhatian dalam perlengkapan untuk anak, misalnya kayak hand sanitizer, masker yang seperti itu. Lalu kita guru-gurunya mungkin tidak semua anak yang dimasukkan, hanya beberapa. Jadi tidak penuh. Tidak full satu kelas masuk semua. Menurut Maxine sendiri pada saat benar-benar tatap muka ada pelajaran apa nih yang sulit dilakukan kalau melihat kondisinya seperti ini?
Apakah semua mata pelajaran mestinya bisa berjalan? Iya, sebenarnya semua pelajaran bisa berjalan dengan lancar. Bisa berjalan dengan lancar, semua dimulai dengan jika jumlah muridnya terbatas. Dengan jumlah murid yang terbatas. Oke. Thank you, Maxine. Sukses selalu ya. Terima kasih Bu Felicia. Silahkan ke belakang sebentar. Luar biasa. Ternyata online pun Maxine semakin berlatih jadi tanggung jawab sama mandiri ya. Sudah lega sekarang? Sudah. Nggak menakutkan kan Bapak Ibunya? Tuh, walaupun senyumnya nggak kelihatan ya. Oke, bagus sekali Maxine. Terima kasih untuk presentasi dan tanya jawabnya luar biasa. Bisa meninggalkan tempat ini. Sama-sama. Luar biasa tadi kita dengarkan presentasi dan juga tanya jawab dari Maxine, Jessica. Sekarang kita akan panggil finalis kita berikutnya, yaitu Gabriel Senen Kurniawan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, perkenalkan nama saya Trang Gabriel Senen Kurniawan, biasa dipanggil Shannon. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang PTM atau pembelajaran tatap muka. Saya setuju dengan pembelajaran tatap muka karena 1. Siswa lebih mudah memahami pelajaran yang diberikan oleh Bapak maupun Ibu Guru. Jika mereka tidak tahu, kita bisa tanya kepada Bapak Ibu Guru secara langsung. 2. Bapak Ibu Guru dapat mengamati perkembangan siswa-siswa. Tidak hanya dalam pelajaran, namun juga dalam sikap sosial. 3. Kita bisa menjadi lebih disiplin. Mau disiplin di rumah maupun di sekolah. Contohnya di rumah, kita bangun jam 5, tidur jam 10, lalu kita mandi, sarapan, dan pergi sekolah. Cenderung kita tidak terlambat. Namun jika di rumah kita belajar online, kita bisa tidur dan bangun seenaknya. Biasanya cenderung terlambat. Jika di sekolah, kita bisa membedakan waktu pelajaran dan istirahat atau makan. Namun, jika di rumah, kita dapat belajar sambil makan. 4. Belajar online memiliki banyak kendala-kendala. Contohnya, 1. Fasilitas. Tentunya tidak semua orang memiliki fasilitas yang lengkap. Banyak siswa dan siswi yang menggunakan fasilitas handphone, laptop, tablet milik orang tuanya. 2. Masalah jaringan internet. Jika rumah kita jauh dari perkotaan, tentu saja kita akan kesusahan mendapatkan internet yang bagus, sehingga jika kita ingin mengumpulkan ulangan atau tugas cenderung terlambat. 3. Pembiayaan kuota. Jika kita belajar online, kita perlu memiliki banyak uang untuk membeli kuota. Walaupun sudah diberikan oleh pemerintah, namun ada yang tidak bisa dipakai. Jika kita ingin PTM atau pembelajaran tatap muka, kita harus melakukan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Intinya, pendidikan bukanlah hanya mentransfer ilmu, namun berinteraksi dengan guru, ke murid, dan murid ke teman-temannya. Demikian presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang sudah saya buat. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Shannon. Shannon tetap di tempat, hadap ke depan saja. Untuk yang pertama yang memberikan pertanyaan adalah Bapak Samuel. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Nah, sekarang tentang pembelajaran, ya. Menurut kamu pembelajaran online sama pembelajaran tatap muka, kan sudah pernah tahu sebelum ada pandemi ya, itu menurut kamu enak yang mana? Tatap muka.
Tetap tatap muka Tatap ya. muka. Alasan yang mendasar kenapa? Alasan yang utama kenapa? Bisa ketemu teman-teman sama guru. Bisa ketemu dengan teman-teman dan guru ya, karena Dan ada bisa lebih jelas pas belajar. oh ya, aktivitas bersama dan lebih jelas. Tapi di sisi pembelajaran jarak jauh, hal positif apa yang kamu dapatkan? Hal yang baik apa yang kamu dapatkan? Bisa belajar teknologi. Kan kalau misalnya kita online pakai Google Meet atau Google atau Zoom, biasanya kan nggak pernah. Jadi bisa lebih tahu tentang Google, Zoom, gitu. Menurut kamu kalau yang baik di pembelajaran jarak jauh harus diterapkan di tatap muka nanti tidak? Tetap bisa dilakukan tidak? Bisa. Harus. Ya. Misalkan belajarnya harus tetap dengan sarana teknologi gitu? Bisa. Tetap harus ya? Ya. Supaya apa? Ilmunya lebih banyak. Supaya apa? Ilmunya lebih banyak. Ilmunya lebih banyak. Dan supaya belajarnya bisa lebih apa? Gampang. Lebih mudah. Lebih apa lagi yang bisa menjangkau banyak itu apa? Bisa. Maksudnya menjangkau gimana Menjangkau ya? yang tidak bisa didapatkan di sekolah tapi dengan sarana teknologi bisa. Itu apa namanya? Bisa lebih? Bisa lebih luas. Luas. Ya, jadi ya nanti kamu bisa sampaikan kepada guru kamu ya. Oh ya nanti kamu di SMP kok ya. Ya nanti sampaikan guru di SMP ya. Pak, tetap nanti pembelajaran jarak jauhnya tetap jangan sampai nanti hilang gitu ya. Ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih ya Shannon. Sukses buat kamu ya. Makasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Sam untuk pertanyaannya. Bisa ke belakang sebentar, luar biasa. Perjuanganmu luar biasa ya. Ya oke, good. Shannon luar biasa. Kamu sudah berjuang dengan baik menyelesaikan semua ini. Terima kasih Shannon. Shannon bisa meninggalkan tempatnya. Terima kasih. Ya, sama-sama, hati-hati Shannon. Oke, sekarang kita akan panggil peserta kita yang terakhir yaitu Saka Kosalananda, satu-satunya peserta cowok hari ini ya. Sudah siap? Siap. Oke, Saka silahkan mulai presentasi dari sekarang. Pada bulan Maret 2020, pemerintah mengumumkan bahwa pandemi COVID-19 sudah masuki wilayah Indonesia. Dan sejak saat itu, sekolah diliburkan dan dimulai pembelajaran jarak jauh atau secara online dan bagi seluruh jenjang dan institusi pendidikan. Namun pembelajaran jarak jauh dinilai kurang efektif karena 1. Tidak semua siswa dapat fokus dan memahami materi yang disampaikan dengan baik dan banyak juga siswa yang tidak disiplin dalam melakukan pembelajaran secara online. 2. Siswa yang melakukan pembelajaran secara online banyak yang tidak dapat melakukan pembelajaran secara online karena keterbatasan jaringan dan keterbatasan perangkat teknologi yang berada di suatu daerah. 3. Pembelajaran jarak jauh dikhawatirkan akan menyebabkan siswa merasa jenuh karena tidak dapat berinteraksi langsung dengan teman-temannya dan guru-gurunya. Yang keempat adalah pembelajaran jarak jauh dikhawatirkan akan menghambat perkembangan karakter bagi siswa karena siswa tidak dapat melakukan pembelajaran secara efektif dan maksimal. Kemudian karena hal itu setelah satu tahun kemudian pada bulan Maret 2021 pemerintah melalui SKB 4 Menteri mengumumkan bahwa pembelajaran sudah dapat dilakukan secara tatap muka. Namun tetap secara terbatas pada Juli 2021 setelah pemberian vaksinasi kepada seluruh tenaga pendidikan dan pendidik diselesaikan. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang kepada seluruh orang tua siswa, sebanyak 80% orang tua siswa setuju apabila anak-anaknya melakukan pembelajaran tatap muka.
karena menurut mereka pembelajaran tatap muka lebih efektif daripada pembelajaran jarak jauh. Adapun peraturan yang harus dijalankan pada saat melakukan pembelajaran tatap muka, yaitu pertama, satu kelas dibagi menjadi 2 rombongan, yaitu rombongan pertama isinya 50%, begitu juga dengan rombongan kedua. Kemudian yang kedua, masing-masing rombongan maksimal terdiri dari 18 siswa. Yang ketiga, masing-masing rombongan melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas, yaitu dengan bergantian misalkan 2-3 kali dalam seminggu. Sehingga sekolah tetap harus mempersiapkan pembelajaran jarak jauh juga. Yang keempat adalah keputusan pembelajaran tatap muka ditentukan oleh orang tua. Jadi orang tua berhak sepenuhnya apakah memang mereka mempersetujui anaknya melakukan pembelajaran tatap muka. Namun kembali lagi ke orang tua, apakah mereka memang setuju atau tidak. Itu hak mereka. Yang kelima tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi, yaitu misalkan memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak minimal 1,5 meter dan menghindari kontak fisik, misal salaman ataupun cium tangan. Kemudian yang keenam, kantin tidak boleh dibuka dan tidak boleh ada pelajaran olahraga dan ekstrakurikuler, karena dikhawatirkan apabila kantin dibuka maka orang yang akan makan harus membuka masker dan apabila berkumpul itu kan tentunya sangat berbahaya. Begitu juga dengan pelajaran olahraga dan ekstrakurikuler. Dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, maka siswa akan dapat belajar secara lebih efektif dan maksimal karena dapat langsung bersosialisasi dengan teman dan guru-gurunya. Serta siswa dapat lebih giat dalam belajar, dapat lebih semangat. Namun tetap mematuhi protokol kesehatan dan agar resiko penularan COVID-19 dapat terjaga nantinya. Demikian ada dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Saka, tetap di tempat saja. Untuk yang pertama kita akan mendengarkan komentar dan pertanyaan dari Ibu Indira. Bu Indira, dipersilakan. Ya, selama pandemi ini hal-hal apa sih yang Saka dapat pelajari, hikmah apa yang Saka dapat peroleh, misalnya ternyata di pandemi ini aku dapat melakukan sesuatu atau aku dapat belajar sesuatu yang ketika itu pembelajaran tatap muka tidak dapat aku lakukan. Apa yang dapat Saka pelajari? Selama pembelajaran jarak jauh, selama pembelajaran online itu harus membuka seperti internet. Kemudian harus memiliki Google Classroom, harus belajar secara online. Nah itu dan juga Zoom. Nah itu menjadi nilai positif karena saya dapat belajar banyak tentang cara memakai laptop, tentang cara memakai Microsoft Word. Saya sedang membuat seperti ini, skripsi seperti ini. Nah itu menjadi dampak positif. Oke, jadi ternyata ada hal positif juga ya yang Saka dapat peroleh meskipun pembelajarannya secara online, nggak tatap muka langsung, tapi ternyata ada juga hal positif yang Saka dapat. Nah, kira-kira kalau nanti di bulan Juli sudah ada pembelajaran tatap muka, hal-hal baik apa sih yang itu dapat diterapkan dari yang tadi online? Oh iya, aku dapat gunakan misalnya ngetik pakai Microsoft Word dan sebagainya. Kemudian aku bisa pakai laptop, cari informasi sebanyak mungkin di internet. Nah, kira-kira nanti kalau Juli sudah ada pembelajaran tatap muka, hal-hal apa yang bisa Saka terapkan, masih tetap terapkan meskipun pembelajaran tatap muka? Tetap harus mendengarkan, harus fokus. Apabila pembelajaran jarak jauh kurang dapat fokus, jadi pembelajaran tatap muka tuh harus fokus, harus dapat lebih maksimal, dapat lebih maksimal memahami materi yang disampaikan. Oke, baik, selamat dan sukses untuk Saka. Terima kasih. Terima kasih Bu Indira untuk komentar dan pertanyaannya. Oke, ya. Setelah ini jadi duta pembelajaran tatap muka supaya teman-teman itu pro ya, setuju gitu kan.
Oke, terima kasih Saka untuk presentasinya. Bisa langsung meninggalkan tempat. Hati-hati ya. Begitulah untuk presentasi semua finalis Bintang Pelajar tahun 2021 ya, keenam besar finalis tahun ini luar biasa dan banyak ilmu yang sudah kita dapatkan dari teman-teman tadi yang sudah dipresentasikan baik dari mereka langsung ataupun dari tanya jawab yang ada. Dan terima kasih juga untuk semua dewan juri, ada Bu Indira, Pak Sam dan juga Bu Felicia. Terima kasih. Jadi sudah berakhirlah acara kita untuk tahap ketiga atau final Bintang Pelajar tahun 2021. Sampai ketemu lagi di dalam Bintang Pelajar berikutnya. Dadah.